Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di channel kita Crypto.P Network Lovers. Baik kawan-kawan, kembali kita akan review tentang mining Crypto.P Network. Nah, saat ini mining saya yang aktif 48 orang dan sudah mendapatkan 4.565 pi. Nah, sehingga dengan 48 yang aktif itu saat ini hash rate saya 5,11 pi per jam. Baik, nah jadi hari ini saya mulai akan mereview tentang pi ini, tentang fakta-fakta bahwa pi network ini adalah real project. Nah, nanti ini akan kami bukakan dari sebuah website yang ada fakta-fakta menarik bahwa Crypto.P Network ini adalah proyek bagus. Baik, langsung saja teman-teman. Nah, ini kita buka websitenya Infomu Guru Web ID. Nanti dibuka pada artikel Pi Network Real Project. Nah, jadi pada artikel ini Pi Network Real Project ini jadi menjelaskan bahwa Pi Network adalah proyek nyata. Nah, jadi saat ini sudah memasuki fase 2 menuju uji node testnet. Nah, kemudian hanya mungkin saat ini banyak orang yang masih ragu untuk ikut. Nah, mungkin karena kurang informasi dan banyak yang taunya ingin segera WD saja. Padahal ini cukup panjang penyiapannya untuk launching. Nah, jadi di sini roadmap dari core team ini sudah sebenarnya sangat bagus. Nah, di sini ini roadmapnya dalam bentuk bahasa Inggris sebenarnya. Ini sudah saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga nah ini bisa kita lihat bahwa Pi Network ini, nah sehingga sini cukup jelas penjelasannya setelah ditranslate ini bahwa nanti ini adalah penyiapan menuju fase 2. Jadi di sini ada uji per node, spek-spek komputer yang dibutuhkan. Nah, kemudian ini ke bawah lagi ini nanti penjelasan langkah-langkah menuju testnet. Dari tahapnya ada tujuan, kegiatan, kemudian ada tahap seleksi, tahap revisi, kemudian ada nanti konfigurasi, dan nanti akhirnya menuju pada testnet langsung. Nah, kemudian ini nanti juga ada pertanyaan tentang node, sekitar tanya jawab tentang itu, kemudian apakah ini perangkat lunak Pi node open source dan sebagainya. Nah, itu nanti ada di penjelasan pada web ini juga. Jadi intinya, jadi yang berminat untuk uji node itu silahkan download, install, kemudian tunggu untuk nanti dipilih, kemudian mungkin nanti bisa melanjutkan Anda untuk KYC. Nah, sehingga berlanjut untuk menjadi node maupun supernode. Nah, kemudian ini ada beberapa hal ini yang menunjukkan bahwa Pi Network ini adalah real project yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi teman-teman untuk bergabung. Nah, di sini yaitu tentang legalitasnya. Nah, jadi legalitasnya silahkan bisa dibuka di sini, ada linknya yang berwarna biru. Nah, ini kita temukan dokumen seperti ini bahwa Social Chain Incorporation sudah didaftarkan di tahun 2018 bulan Desember, dan di sini CEO-nya adalah Sendiovan. Nah, ini didaftarkan di Sekretaris Negara Bagian California. Nah, kemudian diperpanjang atau diperbarui dari 2018 ini di tahun
2019. Nah, itu dengan nama perusahaan yang sama dan dengan CEO yang sama, yaitu Sen Diovan. Nah, sehingga artinya apa? Berarti proyek ini adalah proyek yang legal atau terdaftar di negara bagian California. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah masalah di bawahnya adalah pembiayaan dan sponsor. Nah, jadi pada pembiayaan proyek ini tentunya tidak murah biayanya. Jadi Kortim mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Seperti yang kami kutip dari pernyataan Kortim yang beberapa waktu lalu sempat ditampilkan di halaman depan dalam bahasa Inggris. Intinya di sini kita translate bahwa kami bersemangat untuk mengembangkan selanjutnya. Satu tantangan terpenting adalah masukan bahwa kami mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ambisius ini. Saat ini terdiri hanya 8 orang Korti yang melayani komunitas lebih 3,5 juta pionir atau lebih 400.000 pionir yang ditangani setiap anggota tim inti. Biaya server layanan verifikasi telepon saja sekarang $30.000 per bulan. Ketika mulai fase 2, variabel terbesar menentukan berapa cepat kita dapat mencapai fase 3 adalah sumber daya keuangan dan manusia yang tersedia untuk proyek. Nah, jadi intinya dalam proyek ini kita melihat di situ bahwa Kortim mengeluarkan biaya untuk server layanan verifikasi telepon $30.000 atau bila dikalikan kurs dolar ke rupiah saat ini $16.000 1 dolarnya. Berarti Kortim mengeluarkan biaya setara 480 juta setiap bulannya. Belum lagi berapa waktu yang lalu untuk KYC 300 pilot project itu juga bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu aplikasi Yoti, yang berarti juga keluar biaya. Kemudian sponsor yang ada di belakang proyek ini juga bukan orang-orang sembarangan di dunia bisnis. Kita lihat di sini contohnya ada Christine Birch. Sebentar, ini ada sedikit trouble dari kursornya. Baik, kembali. Nah, jadi di sini salah satu tokoh yang ikut andil dalam proyek ini adalah Christine Birch, yang tentunya mungkin Anda pernah melihat dia adalah seorang bintang film juga dalam serial televisi. Nah, jadi saat ini dia memiliki perusahaan The Roig Beef Collective. Jadi dari track recordnya, jadi mantan kepala pemasaran dan industri Columbia Pictures yang sudah mungkin film-film box office itu diluncurkan, mungkin seperti film-film Welcome to the Jungle, Spider-Man, Peter Rabbit, Transformer, dan lain-lain. Nah, jadi Christine Birch ini sejak 14 Maret ketika P-Network diluncurkan, itu dia sudah bekerja sama dengan 3 inisiator, yaitu Dr. Nicholas, Sen Diovan, dan Mick Phillips. Nah, dalam proyek ini, karena dia diajak untuk proyek itu ketika ada yang mengajak membicarakan hal tersebut dalam pesta barbeque-nya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sambutan dari Exchange. Nah, jadi karena saat ini P-Network ini sudah sangat populer, jadi dari PD Maret 2014 ini jumlah P-user sudah hampir 5 juta di 180 negara. Nah, itu banyak sudah market-market yang menyambutnya walaupun belum launching secara resmi. Nah, contohnya di sini ada dari CoinGecko, ini beberapa waktu lalu saya screenshot $0,34. Kemudian dari coincost.net itu termasuk ranking atas dari kripto yang dilihat 24 jam terakhir. Nah, itu sambutan dari pasar. Kemudian selanjutnya penguat pendukung di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini mungkin sedikit literasinya, tetapi
moderator P-Network Indonesia beberapa waktu yang lalu sudah membuat grup Discord. Nah, jadi hebatnya di dalam grup Discord ini sudah ada bergabung di situ CEO Indodax Mr. Oscar Darmawan, yang bahkan beliau yang menulis tentang sejarah PI ini. Nah, artinya apa? Jadi ini suatu sinyalemen dan atau indikator yang bagus bahwa suatu hari nanti kemungkinan Indodax juga akan melisting, memasukkan Crypto P-Network ini ke dalam listing Indodax. Nah, sehingga intinya ketika nanti pioner Indonesia sudah memiliki Crypto P, nah kemudian sudah launching dan listing di Indodax, membuat akun di Indodax, nah maka bisa mencairkan lewat situ. Nah, jadi itu lesan saya. Nah, kita kembali ke aplikasi kita. Jadi saat ini penambangan saya ini sudah mendapatkan, nah ini naik jadi sekarang 4567. Wah, ini angka urut 4567. Nah, jadi angka cantik. Nah, jadi 4567 pi. Nah, ini masih berjalan penambangan. Nah, jadi angka urut ini mungkin kalau dalam angka handphone termasuk angka cantik. Walaupun di sini yang aktif teman saya cuma 48 orang. Jadi 4567. Nah, mungkin ini apa? Kalau saya geser tutupnya di depan, sebentar. Wah, itu masih ada angka 3, berarti 34567. Wah, ini cukup bagus angkanya. Nah, sehingga ini hasil penambangan saya dari sekitar bulan Juni 2019 yang lalu. Nah, semoga nanti ini kita masih lanjut mining, nanti bisa KYC sehingga bisa melakukan pencairan. Baik, saya akhiri perjumpaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.